Shalom semuanya. Shalom. Saya di Bali ini mulai tanggal 10 sampai sekarang berarti sudah ada hari ya. Sekarang tanggal 30, udah 20 hari saya di sini. Saya melihat bagaimana tantangan gereja di sini. Oh iya, ini tantangannya gitu ya. Di Batam, oh begini tantangannya. Misalnya kalau kami pulang ke Medan, oh begini tantangannya. Jadi artinya saya merenung di mana-mana kita hidup ada tantangannya. Ini nggak bercerita tentang pelayanan saja, hidup dimanapun ada tantangan. Saya ingat almarhum pendeta Yakub Nafai pernah bilang begini, ya dunia ini adalah gudang masalah. Kalau nggak mau punya masalah mati aja, dengan bercanda. Oh iya, walaupun itu disampaikan dengan bercanda, tapi iya ya, gitu. Jadi kita, kalau kita punya masalah dihadapi gitu, jangan lari, ya hadapi. Itu kepercayaan Tuhan. Perang yang berat itu, perang yang luar biasa itu hanya kepada aktor yang luar biasa juga. Amin. Jadi kita melihat tantangan itu sesuatu yang positif. Asal jangan kita menderita karena dosa. Kan ada dua macam penderitanya. Penderitaan karena kesalahan kita. Digebukin masa dia karena mencuri. Nah itu bukan, nggak ada pahalanya, harus bertobat. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, itu keharusan. Yesus bilang, aku menderita, kamu juga harus menderita gitu. Dan saya percaya penderitaan yang karena kebenaran itu akan mengerjakan kemuliaan. Ya, dalam kitab Roma dikatakan penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Sebagai hamba Tuhan ya, mungkin kalau bercerita tentang perjalanan hidup mulai dari merintis sampai kami tahun ini ya 2025 itu banyak sekali segala macam ya, baik dari internal pelayanan maupun dari luar pelayanan, ada aja semua. Tapi saya secara pribadi berpikir begini, ya satu, ini harus dihadapi ya dengan cara Tuhan supaya keluar sebagai pemenang, karena Tuhan menjamin kita menjadi pemenang kalau bersama Tuhan ya. Yang kedua, kita harus terus pegang visi Tuhan. Saya sedikit bercerita ya bagaimana Tuhan menemukan panggilan. Begitu tamat jadi sarjana nih, di wisuda di Solo, langsung menikah. Kita sepakat langsung menikah. Tapi kita masih bergumul, kita akan pelayanan di mana? Saya di rumah mertua di Sidikalang. Kita mulai berpikir, ya. Dan mertua saya kan petani. Jadi suami saya petani, saya nggak pernah megang cangkul dari dulu. Jadi mertua saya ngerti, bilang kamu di rumah saja, masak apa gitu kan. Oke, saya di rumah. Dan karena saya sedang berpikir, Tuhan ini kita udah tamat, kita mau kemana? Kalau sarjana sekuler kan jelas ya kan, kalau dia tamatan pariwisata, oh dia terus tahu mau kemana. Tapi kita di sarjana teologi, ini mau kemana? Kami ini mau kemana gitu ya kan. Akhirnya saya ambil waktu untuk puasa. Saya putuskan saya mau puasa 3 hari, tapi buka sore. Saya puasa dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan nextnya mau gimana gitu ya. Nextnya kami ini mau gimana. Dan akhirnya Tuhan berbicara lewat mimpi. Saya 3 hari puasa, buka sore, malamnya mimpi ini Tuhan kasih visi ya, satu daerah gitu, Batam. Itu sampai 3 kali mimpi diulangi. Nah, seumur umur saya nggak pernah mimpi diulang. Itu ulang, hari 1 mimpinya begini, yang kedua persis, yang ketiga persis. Wah, ini apa saya pikir. Singkat ceritanya, kami ikutin tuntunan Tuhan lewat itu. Kami ada di Batam sampai hari ini. Dan itu visi yang terus saya pegang ya, di tengah-tengah tantangan yang mungkin seperti pemazmur Asap berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap. Iya, pernah nggak mengalami gitu? Saya pernah mengalami di tengah-tengah pelayanan. Oh, inilah yang dikatakan pemazmur, sekalipun hati dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ya. Satu saat Tuhan meremahkan saya tentang sesuatu yang membuat saya kuat. Ya, dan hari ini saya mau sampaikan kepada kita. Pemazmur Daud berkata begini, kalau manusia itu umurnya, ya kan, kalau dia hidup kurang lebih 70 sampai 80 tahun, kan ada ayatnya ya kan, 70 sampai 80 tahun. Oh ya, kalau ada yang lebih itu dahsyat.
Tapi kata pemazmur seperti itu firman Tuhan. Berarti ya seperti itulah tergenapi nanti. Walaupun kalau orang mencapai umur 70, 80 tahun saya pikir itu udah dahsyat ya. Tapi saya ingat teman-teman satu kampus itu umur 40 tahunan ya, 40-an lah gitu, tuh udah banyak yang kembali ke surga gitu. Ya puji Tuhan, saya umur 50, Bapak Gembala 60 sekian ya Pak ya, masih bisa hidup ya puji Tuhan. Tadi saya sempat ngomong sama ibu di sana umur 61, puji Tuhan Bu ya. Teman-teman itu ya belakangan inilah, tahun-tahun mungkin 5 tahun belakangan ini dengar berita tetangga, saudara, famili, lah umurnya berapa? 40-an lah, itu banyak sekali. Jadi kalau kita hidup, kita bersyukur. Mas Daud bilang 70 sampai 80 tahun, oke lah, itu mungkin standar ya. Jadi, oh iya, mati berarti di bumi kita hanya sebagai musafir mungkin ya, hanya 70 sampai 80 tahun. Tapi setelah kita mati, ini yang harus kita pikirkan. Setelah kita mati, ada kehidupan setelah kematian. Itu yang harus kita pikirkan. Kehidupan setelah kematian itu bukan 70 tahun, 80 tahun, bukan 70 atau 80 triliun tahun, tapi untuk waktu yang kekal. Wah, pernahkah kita berpikir itu? Tuhan memberikan saya pandangan itu. Untuk apa? Saya kuat dan menguatkan orang lain. Yuk, kita cuma sebentar di sini. Kita cuma sebentar. Mungkin seperti saya nih, saya cuma sebentar nih jalan-jalan di Bali, nanti saya kembali ke sana. Sama, kita cuma sebentar nih di bumi ini, nanti kita kembali ke rumah kita yang sebenarnya, ke rumah Bapa. Untuk waktu yang tidak terhingga, yang disebut kekekalan. Kita memilih apa? Apa yang kita kerjakan sekarang, saat ini, itu menentukan nanti kita setelah mati akan kekal di neraka atau akan kekal di surga. Ya, saya sebagai hamba Tuhan memikirkan bagaimana manusia-manusia akan masuk dalam lautan api itu menjadi satu beban, ya. Karena banyak firman Tuhan bilang ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Iya, iblis itu memutarbalikkan fakta. Mulai dari Taman Eden, iblis memutarbalikkan fakta kepada Adam dan Hawa supaya mereka tersesat dan jauh dari Allah yang benar. Saya masuk ke tempat ini mungkin kali kedua saya di sini, tapi dulu saya terburu-buru saja langsung pulang karena urusan sekolah. Ini saya cukup lama dan setiap kali ada kesempatan tertentu yang saya pikir ini sesuatu yang khas di daerah ini berbeda, saya pasti ambil dokumentasinya. Dan hati saya bilang, Tuhan selamatkan mereka. Ya, karena satu-satunya juru selamat hanya Yesus. Amin. Ya, juru selamat satu-satunya hanya Yesus. Saya percaya di gereja ini ada pemerintah. Dan saya tidak perlu menjelaskan itu lagi. Saya percaya semua yang berdiri di sini sudah mengerti dan sangat mengerti. Dan kita tidak perlu, maksudnya tidak cukup hanya kita yang selamat. Yuk berdoa buat keselamatan orang lain. Sebentar lagi mau Natal. Event Natal ini bisa dipakai untuk yuk ajak teman. Kalau kita mengajak orang, ayo ikutin acara Natal di gerejaku, misalnya seperti itu. Mulai dari situ dan kita doakan, akhirnya dia bisa dijamah, dilawat, diselamatkan. Yuk kita buat sesuatu. Mulai dari berdoa, berbicara, mulai buat daftar list siapa ini keluargaku, temanku yang harus ku bawa ke gereja, kan gitu. Bawa dulu. Dulu ada lagu sekolah minggu bilang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang saja. Karena saya lama di sana, saya melihat pemburu dolar itu kadang-kadang lupa tujuan hidup mereka. Coba kita lihat bencana alam yang baru terjadi di Sibolga, di Padang juga. Mungkin semua yang mereka kumpulkan sak mobil mereka pun nggak ada artinya. Semua lenyap dalam satu hari. Dulu juga di tahun kemarin ya, itu tahun ini itu yang bencana di California, kekayaan yang luar biasa itu ada jarinya. Ya, jangan Tuhan harus menyadarkan kita lewat hal-hal seperti itu. Ya, kita mau untuk memikirkan. Saya percaya orang yang bijaksana itu dia akan memikirkan satu kehidupan yang lebih permanen daripada hidup yang sementara.
Saya mengontrak rumah 1 bulan, rencananya saya 1 bulan di sini, ya. Artinya saya hanya belanja yang nggak permanen ya, sebatas. Tapi kalau saya belanja untuk kebutuhan saya di rumah kan karena saya di sana gitu. Nah jadi mari saya mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang lebih utama. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Ya, kita mengutamakan perkenanan Tuhan, bagaimana kita masuk dalam jalur-jalurnya Tuhan, maka Tuhan yang memikirkannya bagi kita. Amin. Ini contoh ya. Kadang-kadang kita nggak tahu harus mikir apa lagi, benar? Mungkin bukan hanya saya mengalami itu, mungkin semua kita. Persoalan tentang anak kah, tentang keluarga kah, tentang pekerjaan atau apapun, ada saat-saat kita nggak tahu lagi mikir bagaimana. Percayalah, kalau kita masih cari wajah Tuhan, Tuhan akan buat cara. Saya terkesan ketika saya pernah puasa 3 hari 3 malam long seperti puasa Esther karena pergumulan yang cukup berat. Dan saya juga pada saat puasa itu membaca kitab Esther sampai habis, dan Tuhan memberi rema begini. Esther itu dan bangsa Yahudi nyaris sudah ketok palu bahwa Esther dan satu bangsa itu akan dibunuh, ya, habis pada tanggal yang telah ditetapkan oleh satu orang yang namanya Haman yang sangat benci kepada orang Yahudi karena kesalahan satu orang yang bernama Mordekai, ya. Dan itu sudah dimateraikan pakai materai cincin raja. Zaman dulu itu raja punya cincin yang sebagai materai juga, ya. Itu nggak bisa diganggu gugat oleh hukum apapun, nggak bisa dibatalkan, ya, nggak bisa dibatalkan kalau bukan surga yang batalkan. Amin. Esther dan bangsa Yahudi puasa mereka 3 hari dan nggak tahu mau buat apa lagi, taunya hanya meraung, taunya hanya tengkorak, oh Tuhan kasihani, nggak tahu. Tapi Tuhan yang bekerja. Tahu nggak cara Tuhan bekerja gimana? Dibuatnya raja gelisah nggak bisa tidur, kan gitu? Dibuat raja gelisah nggak bisa tidur. Bukan karena apa-apa, bukan karena pikiran. Kenapa ya? Akhirnya raja kepikiran. Lihat satu buku sejarah kerajaan. Dibuka, oh ada seorang yang bernama Mordekai. Ya, ada seorang bernama Mordekai. Oh telah menyelamatkan ikhtiar jahat dari ada 2 orang. Ya. Penjaga istana apa ya, pokoknya ada 2 orang itu mau membunuh raja, dan itu dibatalkan karena disampaikan niat jahat itu kepada raja oleh Mordekai. Terus raja bilang, penghargaan apa yang diberikan kepada Mordekai? Nggak ada. Tidak boleh. Singkat ceritanya Mordekai itu kan Yahudi, selamatlah mereka, itulah kurang lebih. Saya percaya kok hal-hal seperti itu, saya percaya, ya. Makanya kita harus tetap berdoa ketika kita punya masalah. Saya mengawalinya dari situ. Sebenarnya saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan berbicara tentang kemurnian hati. Saya mengambil tema ini begini, dalam perjalanan iman kita pada kekekalan, karena kita tahu bahwa hidup kita di bumi ini hanya sementara. Yes. Ya 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, puji Tuhan, ada yang 100 tahun barangkali, ya puji Tuhan, ya. Tapi dalam perjalanan kita yang sementara ini, supaya kita tidak terjerumus di dalam lubang yang membawa kita kepada maut, ya, apa yang harus kita lakukan, ya, apa yang harus kita lakukan? Karena itu kan harus dijaga, keselamatan itu harus dijaga. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatan. Ibarat kalau orang udah punya tiket pesawat nih, udah ditangani tiket pesawat. Tapi kalau tiket itu dibuang, emang dia bisa masuk tuh ke pesawat? Aku udah beli tiket beneran, sumpah. Kalau zaman sekarang mah enak ya, kalau zaman dulu mah nggak bisa tunjukkan handphone loh. Yeah. Katakanlah pada zaman dulu, gitu ya. Sumpah, nggak ada, mana tiketnya kan begitu. Jadi kalau kita udah punya tiket ke surga karena dijamin oleh Yesus Kristus, kita harus jaga tuh. Ya, kita harus tetap di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya diberi rema oleh firman Tuhan, Matius 5 ayat 8. Mari kita buka dulu. Matius pasal 5 ayat yang ke-8.
Ya, demikian firman Tuhan saya baca. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya mengangkat dua kata kunci di sini, yaitu suci hatinya, melihat Allah. Suci dalam terjemahan bahasa Inggris dia lebih pas, pakai kata pure, murni bukan bersih, gitu ya. Murni bukan bersih. Pada saat hal ini diremakan, iya Tuhan, haleluya. Dan saya mau bagikan juga kepada kita hari ini bahwa kata murni, ya, itu mungkin saya gambarkan seperti emas murni. Ya, kita tahu emas murni ya, logam yang dicampakkan kemanapun dia tidak akan berubah. Itu artinya dia murni ya. Dia dipajang di toko, kita simpan di lemari kita, tempat khusus, dia murni. Dia mau dibuang ke paret, sengaja nih misalnya kita tes di paret, ambil lagi, bersihkan lagi, dia tetap murni. Jadi Tuhan mau kita seperti itu. Kita murni. Tidak, kita bukan orang-orang yang gampang terkontaminasi, gampang-gampang berkompromi dengan dosa, gampang-gampang berubah. Misalnya kita bilang, gimana lah, ini kan sudah zaman handphone, semua orang di handphone semua orang barangkali sudah 99,9% ini misalnya ya, sudah nonton situs porno semua, ya macam mana lah, Tuhan ngerti. Nah itu kita nggak murni, ya. Kita sudah kita sudah tercampur-campur. Tuhan nggak mau seperti itu. Orang yang murni itu, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi kita ini harus menjadi orang yang murni. Tuhan nggak bilang kamu harus jadi orang yang heboh, nggak. Ya, orang yang murni itu jadilah dirimu sendiri. Amin. Yang penting Tuhan tuh melihat hati. Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya suka bunyinya gini, jagalah hatimu baik-baik, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan jalan hidupmu, bukan IQ-mu menentukan jalan hidupmu. Halo, saya punya teman dulu, ya, nggak perlu sebut nama. Saya tahu dia pintar, multi talent. Tapi setelah kita terjun ke lapangan, saya tahu saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak punya talenta, saya bukan orang pintar kalau dibandingkan dia, gitu ya. Tapi akhirnya dia tergeser dari pelayanan. Ya, hidup ini bukan karena pintar, tapi karena hati yang dipersembahkan sama Tuhan. Bukan karena kita multi talent, enggak, tapi karena hati yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam Mazmur 24 ayat 3-4 itu ada lagunya, berkata demikian, siapakah boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hatinya. Haleluya. Ya, gunung Tuhan itu apa sih? Apa kita harus pergi? Di mana ada gunung? Di Bali yuk naik gunung. Gunung Tuhan itu berbicara ketika Musa naik gunung Sinai, itu tempat Allah berbicara. Bayangin tuh, ya. Orang-orang yang suci hatinya, mereka bisa menikmati hadirat Tuhan. Berapa lama Musa di atas gunung Sinai? 40 hari. Saya coba ngebayangin ya, kita pakai logika. Saya misalnya di kamar 40 hari, ada handset, ada apa, pasti bosan. Bosan gak? 40 hari di gunung Sinai. Dia ngapain aja sama Tuhan? Nah, saya tahu orang kalau dikuasai hadirat Tuhan itu tahan berlama-lama bersama Tuhan sampai menghabiskan waktu 40 hari. Pernah nggak kita ketika menyembah, ketika berdoa, kita hanya dalam hadirat Tuhan begitu amin, wah saya sudah 2 jam tadi berdoa, amin. Tapi kalau orang ya yang tidak murni hatinya, dia mungkin 5 menit aja udah ngantuk dia, ya. Ayo kita konsen doa syafaat, panjang kali doa syafaat Pak Gembala ini. Kita udah capek nih, ini contoh ya. Itu kenyataan. Ya? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Siapakah orang yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang murni hatinya. Itu susah didapati orang yang murni hatinya. Ya. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat
itu nggak bisa pakai ini. Yohanes 1 ayat 47. Oke, Yohanes 1 ayat 47. Boleh Bu Gembala baca. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yohanes 7, maaf. Yohanes 5. Yohanes 1 ayat 47. Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ya, begitu Tuhan melihat Natanael, Tuhan bilang, "Lihat, ini Israel sejati, tak ada kepalsuan di dalamnya." Tuhan tertarik dengan orang yang tidak ada kepalsuan, tapi murni. Sampai Tuhan harus komentar, "Lihat, ini Israel sejati, Amin. gak ada kepalsuan di dalamnya." Saya baca ayat ini, saya bilang, "Oh Tuhan, kalau Tuhan lihat saya, Tuhan komentar apa?" Jangan sampai Tuhan bilang sama kita, "Lihat, ini orang hidupnya selalu palsu." Tuhan mau kita murni, amin. Yes. Orang yang murni itu apa adanya. Dia tidak gampang dipengaruhi. Dia punya sesuatu di hatinya. Di dalam Daniel 1 ayat 8 boleh dibaca salah seorang. Kasihan Ibu Gembala terus nanti capek, dia udah capek nyanyi. Boleh siapa aja ya, dengan membaca juga kan sudah melayani, amin. Daniel pasal 1 ayat 8. Ya, silakan. Daniel 1 ayat 8, dan dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan. Oke, cukup. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dari santapan raja. Jadi kemurnian itu orang yang gak gampang dioleh-oleh. Ya. Dia punya ketetapan hati. Inilah yang cocok sama Tuhanku. Inilah kata firman Tuhan. Walaupun digoda-goda dia sama santapan raja, ya. Jadi kalau kita gampang sekali dinajiskan, pikiran kita najis, hati kita najis, seluruh hidup kita najis, kita bukan orang murni. Ya. Mazmur Daud berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan." Apa-apa yang kita hadapi, firman Tuhan ngomong apa ya? Ya. Firman Tuhan petunjuknya apa ya? Makanya kita harus rajin baca Alkitab. Kenapa? Kalau nggak rajin baca Alkitab, apa yang kita ingat? Kan kita baca Alkitab, oh iya kemarin di Mazmur aku pernah baca begini, amin. Nah seperti itu. Nah jadi ada ketetapan hati. Kemudian kalau kita lanjut di Daniel pasal 3 itu ya 17 barangkali 17-18 itu ada cerita begini. Sadrak, Mesak, Abednego terancam akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Mereka bilang, "Kamu mau dimasukkan ke perapian atau sembah patung?" Mereka punya ketetapan hati walaupun taruhannya nyawa. Tapi kita lihat orang-orang yang punya ketetapan hati, memegang kebenaran, ya, mengutamakan Tuhan, menjaga hati Tuhan, jangan sampai Tuhan terluka. Sakit hati Tuhan, ya, itu dibela Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan membela Daniel dari gua singa, membela Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Ada contoh-contoh orang yang punya ketetapan hati seperti ini. Mereka nggak mutakamil, mereka menjadi pendatang di satu daerah yang bukan menyembah Tuhan. Babel itu ya, mereka punya Allah lain. Mereka nggak mengenal Allahnya Abraham, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Israel mereka nggak kenal. Di tengah-tengah tidak ada gereja, kan gitu, nggak ada perkumpulan, sinagog atau apa sejenisnya. Di negara yang menyembah berhala itu, mereka tetap bersekutu dengan Tuhan. Bahkan Alkitab saksikan Daniel itu 3 kali sehari menghadap kepada Tuhan. Ini orang yang punya ketetapan hati. Percayalah, ketika kita punya ketetapan hati, mungkin pada saat kita berusaha menjaga ketetapan hati itu, ketidaknyamanan luar biasa terjadi. Tapi kita bertahan, amin. Ingat, Tuhan bilang apa? Sempit jalan ke surga, lebar jalan ke neraka. Iya kan? Sempitlah jalan menuju kepada kekekalan, tetapi lebar jalan menuju kebinasaan. Kita harus bertahan, karena saya melihat ya, semua tokoh-tokoh Alkitab, bukan hanya tokoh Alkitab, seumuran saya sudah 50 tahun sekarang, saya melihat juga teman-teman saya yang punya ketetapan hati, saya melihat Tuhan membela mereka.
Benar, Tuhan bela gitu ya. Walaupun saat-saatnya ada pergumulan seperti saat ini pelayan ini sedang bergumul, saya percaya pembelaan Tuhan itu nyata. Ya, Allahnya dan dia itu juga Allah kita kan. Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego Allah kita juga kan. Ya. Coba ingat juga dengan Yusuf. Bagaimana Yusuf dijual oleh saudaranya. Singkat ceritanya sampai di rumah Potifar. Kemudian dibujuk-bujuk. Halo mas, mungkin ganteng dia ya kan. Tidurlah dengan aku, kata istri Potifar. Bagaimana dia punya ketetapan hati. Dalam Kejadian 39 ayat 9 bagian A atau B ya. Dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan dosa sebesar ini di hadapan Tuhan. Dia takut Tuhan, amin. Dia nggak bilang, aduh gimana ya nyonya, katanya sama kan itu nyonyanya ya kan. Gimana ya nyonya, nanti kalau ketahuan, bukan itu yang dia pikirkan. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang sebesar ini di hadapan Tuhanku, amin. Ya. Semua hidupnya diarahkan kepada bagaimana Tuhan berkenan. Dan kita lihat Tuhan membela. Pertama-tamanya sepertinya semuanya suram. Dia masuk penjara. Ya. Ikutin aja, yang penting pastikan semua kesesakan itu kita menderita bukan karena kesalahan kita, Amin. tapi karena kebenaran. Amin. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi akhirnya Tuhan mengangkat dengan cara Tuhan, dengan siasat Tuhan, dengan strategi Tuhan. Akhirnya dia bisa menjadi orang kedua, bukan di negerinya. Itu hal yang gak lumrah loh. Bagaimana bisa misalnya Pak Gultom ini diangkat menjadi Perdana Menteri di Singapura misalnya. Dia orang Indonesia, mana mau orang Singapura? Masih ada banyak orang Singapura, ini contoh ya. Ya. Tapi itu terjadi buat anak Tuhan yang punya ketetapan hati, yang menjaga kemurnian, tidak terkontaminasi, tidak mau kompromi dengan dosa, menjaga kemurnian seperti Mas Murni. Mau pergaulan itu pun buruk, dia nggak akan terpengaruh, amin. Ya. Mau lingkungan itu jelek, dia nggak akan terpengaruh. Dia punya satu ketetapan di hatinya. Dan memang bagi kita yang paling penting adalah penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, bertemu dengan Tuhan. Gak semua orang bisa bertemu dengan Tuhan. Walaupun Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang untuk bertemu seperti Tuhan bertemu kepada Musa di Gunung Sinai, dalam satu pertemuan supranatural, menikmati kehadirannya, dipenuhi damai sejahtera, dipenuhi pengurapan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Amen. Dia tahu semuanya, dia turun dari gunung dan sampaikan, inilah kata Tuhan. Amin. Dia membawa 2 batu yang harus disampaikan kepada umat Israel. Enggak semua orang, hanya kepada orang-orang yang suci hatinya, yang murni hatinya. Orang yang suci hatinya ini juga kalau melihat kebenaran itu tersingkap. Ada orang mungkin dia baca Alkitab, tapi artinya nggak murni, nggak teremakan, nggak keluar suara itu gitu loh. Ini menjadi huruf-huruf yang mati doang. Tapi kalau orang yang murni hatinya, dia bisa, dia seperti mungkin begini. Saya kasih ilustrasi seperti air yang sangat murni. Itu air apa? Air dari sumber mata air ya. Saya ini orang Siantar, mama saya rumah kami di Siantar, rumah mama. Jadi di belakang rumah kami itu nggak persis sih, kita harus jalan sedikit tuh ada mata air. Ada satu mata air yang gede, terus ada beberapa yang kecil. Jadi kalau masyarakat sekitar mengambil air minum persis dijalani pelan supaya nggak keruh airnya, ambil dari gini membual-bual gitu dia ambil, itu jadi air minum kayak aqua ya kan, gratis. Itu airnya bersih sekali. Apa yang saya lihat? Kalau kemudian itu seperti air yang semurni itu, semua yang ada di dasar itu nampak, amin. Ya. Kalau airnya keruh, misalnya nih, ini dasar kolam katakan, walaupun hanya segini tapi keruh, nggak nampak apapun di situ. Tapi walaupun sangat dalam sungai itu, tapi yang ada di situ air yang membuat semua yang di dalam nampak. Saya melihat orang-orang yang murni hatinya, yang tulus hatinya, mereka bisa melihat kebenaran, tersingkap, amin. Amin. Tersingkap. Itu luar biasa. Makanya perlu kita menjaga. Bagi saya, ketika Tuhan berkata berbahagialah orang yang murni hati
hatinya, yang suci hatinya, yang tulus hatinya. Karena mereka akan melihat Allah, bertemu dengan Allah. Gak ada hal yang paling penting selain bertemu dengan Tuhan. Amin. Apalagi coba? Apalagi coba? Kadang ada orang banyak kegeeran kalau ketemu sama para petinggi, para pejabat. Yang bagi saya secara pribadi itu gak penting. Kalau saya sudah punya satu persekutuan pertemuan dengan Tuhan, itu segala. Raja Daud mengerti itu. Raja Daud sangat intim dengan Tuhan. Makanya ketika dia jatuh dalam dosa, permintaannya apa? Jangan ambil rohmu daripada Dia sudah tahu bahwa melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu segala-galanya. Walaupun Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi dia bertobat, amin, dan tidak pernah ulangi dosa yang sama. Dan akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Daud itu juga disaksikan oleh Alkitab sebagai orang yang tulus hati. Karena satu-satu Tuhan berbicara kepada Raja Salomo demikian. Hai Salomo, jikalau engkau hidup seperti ayahmu Daud, hidup dengan tulus hati, ya. Saya baca itu tulus hati. Daud itu orang yang tulus hati. Dia bisa bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan yang disampaikan lewat rohnya. Dia mengerti harus bertindak bagaimana. Di dalam Roma 8 ayat 18 ya. Ya. Ada bunyi seperti ini, bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan akan Amin. kita terima nanti. Ya. Bukan nanti di bumi atau nanti di kekekalan itu nggak sebanding. Seperti si Yusuf nggak sebandingkan penderitaan yang dia alami ya kan dengan kemuliaan yang dia dapat. Raja Daud juga gitu nggak sebandingkan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dengan penderitaan dan ketetapan hati mereka, kemuliaan mereka dapat di istana luar biasa ya kan, dipermuliakan Tuhan. Saya percaya biarkanlah Tuhan yang mengangkat. Tuhan berkata dalam kitab Mazmur berapa ya, itu berkata begini, bukan dari barat atau dari timur datangnya peninggian itu, Allah adalah hakim, ditinggikannya yang satu, direndahkannya yang lain. Saya senang bertemu dengan kita di tempat ini. Saya mau kita menangkap pesan firman Tuhan ini, kita berjuang menjadi orang-orang yang murni. Ketika orang-orang murni ini bertindak, misalnya mulai bertindak lewat doa dulu, lewat apapun itu ya, mencari jiwa, saya percaya Tuhan akan memberkati. Jadi dalam perjalanan kita ke surga, supaya kita tetap terus menikmati damai sejahtera dan perkenanan Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan, itu hal yang sangat penting. Karena dengan bisa melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, kita kan dapat petunjuk-petunjuk nih dalam pergumulan seberat apapun, itu sangat penting. Nah dalam perjalanan kita ke sana, yaitu kepada kehidupan yang jauh-jauh lebih panjang waktunya itu, yuk kita jaga, itu sangat penting ya, untuk saat ini dan nanti ya, kita mendapatkan sesuatu yang spesial, pembelaan Tuhan di hidup ini dan juga pembelaan Tuhan nanti di kekekalan ya. Jadi kita hadapi semua persoalan apapun kita hadapi, pastikan kita orang-orang yang memiliki kemurnian hati sehingga kita boleh bertahan dalam segala hal, karena Tuhan selalu berbicara dan melayakkan kita untuk masuk ke gunung Tuhan, untuk mengalami perkara supranatural, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan hikmat-hikmat dari Tuhan. Kita melihat ketika Israel juga berperang, Tuhan kasih strategi. Oh nanti kamu akan sembunyi di sini ya. Yang sering baca Alkitab akan tahu kan? Ya. Mereka mengandalkan Tuhan bagaimana? Apakah kami akan berperang? Ya, pergilah. Nanti strateginya kamu begini-begini. Itu Tuhan sampai ngomong. Makanya penting kita memiliki kemurnian hati sehingga kita boleh naik ke gunung Tuhan. Di gunung Tuhan itulah tempat supranatural kita bersekutu dengan Tuhan dan mengalami sesuatu dengan Tuhan. Ini harus dipertahankan. Walaupun ada badai topang dalam kehidupan, di setiap musim kehidupan, kita terus berjalan bersama Tuhan. Amin.